Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Freddy. Ini pagi-pagi sudah hujan. Mungkin betul sekali. Suaranya masuk rintik-rintik masih. Nggak apa-apa lagi. Memang keadaannya hari ini masih sudah hujan. Pandangan apa sering hujan seperti ini Pak? Malah terbit biasanya kadang-kadang enggak seperti ini. Mungkin karena mau masuk di musim hujan aja. Pak, hari ini adalah pendampingan yang ketiga. Tema pendampingannya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan fokus pendampingannya adalah merefleksi hasil survei atau dicek penilaian sendiri tentang kompetensi berpenggerak, kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian diskusi hasil lokakarya 2, yaitu ketelaksanaan pada kemarin. Dan saya ingin tahu Pak, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini apa saja? Ya, di 1 bulan terakhir ini saya belajar banyak hal, mulai dari saya belajar mengenai visi-misi budaya penggerak, kemudian saya belajar mengenai budaya positif, kemudian kemarin saya juga belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan juga yang terakhir adalah mengenai kompetensi sosial ekonomi. Ternyata banyak sekali ya Pak yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Mungkin yang terbaru adalah tentang itu ya memang setiap pembelajaran itu ada istilahnya tahapan-tahapan, ditambah lagi nanti tambah banyak materinya. Pak, setelah pendampingan kedua ya Pak ya, ini rencana tindak lanjut apa? Saya ingin menerapkan mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga untuk pembelajaran yang di dalamnya itu karena selama ini saya kalau mengajar mungkin belum banget untuk menerapkan yang pembelajaran kompetensi bagaimana peserta saya itu dia kan berasal dari berbagai karakter, kemudian kemampuan juga saya ingin menerapkan itu, dan juga ketika saya mengajar saya juga ingin bisa menerapkan kompetensi emosional dan sosial juga. Ternyata ada pelajaran baru yang bisa diambil dari siapa ya? Apa capaian dari pembelajaran kemarin Pak selama 1 bulan? Kemarin seperti yang sudah saya bilang tadi itu, saya sudah mulai menerapkan bagaimana saya harus mengajar di dalam arti itu. Saya juga tidak mulai saya tambahkan mengenai pembelajaran diferensiasi untuk peserta didik saya, dan juga saya juga sudah mulai membuat semacam kayak rancangan atau juga rencana nanti di hari saya selanjutnya itu harus ada kayak sini supaya menurut saya juga mempunyai karakter yang baik. Ternyata Pak Neri ini rencana sangat bagus sekali untuk menerapkan pembelajaran KSP ini. Pembelajaran diferensiasi sudah baru, itu Pak Neri adalah hal baru. Sebenarnya Pak, pembelajaran diferensiasi ini di sudah ada. Mungkin teman-teman yang lain sudah membaca atau mengerjakan aktivitas yang ada di PMM kita. Tapi kalau di PMM kan hanya sedikit, yang jelas kan hanya sedikit, hanya pengenalan saja. Dengan Pak Neri ini untuk membaca itu diferensiasi kan harus istilahnya dibekaskan dulu atau dinilai oleh fasilitator. Jadi intinya kalau di PMN ini hanya aksi nyata saja, tapi kalau Pak Neri ini benar-benar ini ya sudah betul ada kurang seperti ini mungkin perbedaannya di situ, jadi lebih detail lah karena ada fasilitator yang selalu membantu. Ini tadi lanjutan dari lokakarya 2 tetap ya, lanjutan dari lokakarya 2. Nah, Pak Neri telah melakukan tahapan kerja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi penggerak yang Pak Neri juga? Ya Bu, otomatis saya
mempunyai efek yang sangat besar. Karena dari kerja kemarin itu saya belajar bagaimana kalau visi dan misi itu bisa akan bisa tercapai kalau kita tuh sendirian. Jadi di sana membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan saya, bapak ibu guru, dengan murid juga, dan tentunya yang paling penting juga dengan sekolah kita. Jadi visi misi sekolah kita itu akan bisa terrealisasi dengan baik kalau kita melakukan bersama dan juga kolaborasi dengan semua elemen. Apakah ada tantangannya Pak untuk mencapai visi tersebut? Ada, Bu. Apa saja? Ya, tantangannya ya salah satunya bagaimana saya itu harus bisa untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman saya di SMA. Kalau di SMA kan gurunya lumayan banyak tuh, sekitar 80 guru dalam satu sekolah. Itu juga belum termasuk nanti tenaga pendidiknya, dan siswa juga banyak juga, ada 1.000 siswanya. Jadi bagaimana saya juga harus bisa menjalin kerjasama yang baik, biar tidak ada miss antara persepsi kita, tidak miss antara yang satu dengan yang lain. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa sekali, karena kalau di sekolah dasar itu sekitar 10-an guru. Kalau ada 2 rombel itu 20-an guru. Dan kalau biasanya juga sampailah seperti itu. Sedangkan antara guru yang satu dengan yang lain itu kalau di sekolah dasar itu keterikatannya itu sangat kuat. Ya. Jadi kalau di SMA bagaimana? Sebenarnya kalau di SMA juga kuat, Bu. Tergantung dari diri kita, bagaimana kita itu bisa menempatkan atau membawa diri di komunitas kita di sekolah. Biasanya kalau kita sih, alhamdulillah di tempat saya itu orangnya care semua, Bu. Maksudnya mereka suka untuk saling nyapa, ya saling kita. Jadi kita juga akrab, walaupun gurunya ada orang guru. Kalau ruangannya gimana Pak? Jadi satu atau ada sendiri-sendiri untuk kita gitu? Iya, kalau di ruang tempat saya itu kalau wakannya para siswaan punya ruang sendiri, ada pendidik itu dulu ada ruangnya sendiri, BK punya ruangnya sendiri, kemudian untuk yang staff itu juga punya ruangnya sendiri. Tapi kalau ini jadi satu ya, enggak? Maksudnya kalau guru mapel apa sendirikan itu enggak? Dulu iya, Bu. Dulu ya? Iya, jadi ada misalnya satu jalan itu mapelnya bahasa Inggris semuanya, belakangnya bahasa Inggris semuanya. Kalau itu biar nanti kayak ada semacam PSBB sekolah gitu. Betul. Musyawarah. Iya, betul. Terima kasih Pak Heri. Apa yang perlu diperbaiki Pak untuk kedepannya terkait dengan pelaksanaan tahapan kerja untuk perubahan diri dari Pak Heri sehingga kita mencapai visi yang dirumuskan kemarin? Saya harus bisa mencakup semua elemen di sekolah, bukan cuma dari guru saja. Saya juga harus bisa tenaga yang mendidik, misalnya Pak itu juga saya juga harus bisa menjadi komunitas yang ada di luar sekolah, misalnya mengawal murid, misalnya pemangku kebijakan yang ada di sekitar tentang perundangan, itu juga harus baik untuk hubungannya. Jadi yang harus saya perbaiki adalah di hubungannya dan bersama, dan yang paling penting itu tetap menjaga konsistensi saya sampai akhir. Alhamdulillah Pak Neri hujannya sudah agak reda nih. Tadi saya sempat hasilnya gimana ya? Soalnya suara hujannya kenceng banget ya tadi. Iya betul. Alhamdulillah ini sudah agak reda. Pak Neri hari ini pendampingannya sudah di tahap akhir. Hal menarik apa Pak pendampingan hari ini? Ya, mendapatkan banyak wawasan baru dari Bu Tuti, juga dibimbing sama Bu Tuti. Terima kasih banyak untuk pendampingan hari ini. Apa yang menurut Pak Neri hal tersebut menarik Pak? Ya karena saya lihat dari bagaimana, dan juga saya dibimbing bagaimana untuk ketika pendidikan seperti saya ini untuk materi yang tadi, yang maksudnya yang paling terakhir adalah dari bagaimana saya belajar dengan diferensiasi, kemudian komunikasi sosial nasional, dan juga ketika saya ada permasalahan seperti juga sudah memberikan jawaban dan juga memberikan Pak Neri,
ternyata pendampingan 1, 2, 3 kita sudah berada di akhir pendampingan ketiga. Saya ingin tahu Pak, hal yang diperbaiki di pendampingan ini apa? Sebenarnya kalau dari Bu Devi sudah maksimal Bu. Kalau saya bisa ngasih bintang, saya kasih bintang 5 Bu. Oh, ya. Mungkin yang harus Ulasannya ya Pak. mungkin yang harus diperbaiki mungkin waktunya Bu. Kalau bisa itu ditambah. Oh, Jadi saya bisa dalam tanda kutip curhat banyak hal, apa saja hal mungkin yang kendala yang saya hadapi nanti saya bisa utarakan ke Bu Devi dan diberikan semacam jawaban atau juga berikan bimbingan. Sebenarnya saya juga ingin menambah, cuma banyak sekali tanggungan saya di luar ini Pak. Kegiatannya padat merayap ini. Pak, terima kasih atas capaian dari Pak Neri mengerjakan tugas-tugas di LMS dengan baik. Kemarin juga mengikuti kegiatan elaborasi dan juga kegiatan yang lainnya mengikuti dengan baik, tepat waktu. Saya sangat berterima kasih sekali, masih tetap semangat ya Pak ya. Betul Bu. Sebelum pendampingan keempat, saya ingin menyampaikan Pak, ada yang perlu dipersiapkan ini untuk pendampingan individu keempat karena berbeda dengan pendampingan kali ini. Karena nanti ada observasi di kelas Pak. Nah, saya ingin Pak Nari nanti menyiapkan atau menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nah, RPP tersebut nanti Pak Neri kirimkan kepada saya sebagai pengajar praktik, dan nanti saya akan memberikan umpan balik dari RPP Pak Neri. Nah, setelah itu saya serahkan kembali kepada Pak Neri, dan nanti tolong diperbaiki ya Pak ya. Iya, siap Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penetapan jadwal pelaksanaan observasi Pak untuk pendampingan keempat nanti. Nah, nanti pada waktu observasi tersebut minimal kita melakukannya 2 jam pelajaran. Oke, siap Bu. Itu ya. Saya ingin Pak Neri mempersiapkan agar nanti pendampingan individu keempat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siap. Terima kasih Pak, karena kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah mulai reda, alhamdulillah. Saya nanti nggak kehujanan Pak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Devi atas bimbingan kali ini Bu. Ya, sama-sama.